Dulu, 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang bersatu dalam Sumpah Pemuda. Nyatain komitmen untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa itu bukan hanya tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan, tapi juga simbol semangat pemuda dalam mengubah nasib bangsa. Di masa sekarang, semangat itu tetap relevan, terutama ketika anak muda Indonesia menghadapi tantangan besar dalam dunia politik. Di tengah partai-partai yang semakin pragmatis dan dominasi oligarki, peran pemuda seringkali terpinggirkan. Banyaknya partai pragmatis membuat hilangnya ideologi dan prioritas kepentingan jangka pendek. Banyaknya partai meninggalkan ideologi inti mereka demi kepentingan praktis, seperti merekrut kader berdasarkan modal finansial atau popularitas semata, bukan visi dan kompetensi. Salah satu yang bertahan di tengah pragmatisme ada PDI Perjuangan yang masih setia dengan ideologi marxismenya. Pragmatisme ini membuat ruang bagi pemuda yang idealis semakin sempit. Alih-alih membangun platform berbasis isu-isu jangka panjang seperti pendidikan, lingkungan, atau kesetaraan, partai lebih fokus pada strategi elektoral yang instan seperti koalisi oportunis atau kampanye berbasis uang. Fenomena ini memperburuk apatisme di kalangan anak muda. Survei dan opini menunjukkan bahwa ketertarikan pemuda terhadap politik masih rendah. Dengan banyak yang melihat politik sebagai arena perebutan kekuasaan semata. Di pemilu 2024 misalnya, skeptisisme terhadap sistem politik masih kuat di kalangan generasi muda yang merasa bahwa suara mereka enggak benar-benar mempengaruhi perubahan. Ini bertolak belakang dengan semangat Sumpah Pemuda, di mana pemuda seperti Sugondo Joyopuspito dan kawan-kawan berani menentang status quo kolonial yang dengan visi persatuan nasional. Hari ini pragmatisme partai membuat pemuda sulit masuk ke dalam struktur kepemimpinan karena prioritas lebih pada jaringan dan modal daripada ide segar. Lebih pelik lagi, oligarki telah merajalela di politik Indonesia, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang ngendaliin sumber daya ekonomi dan politik. Gerontokrasi, dominasi orang tua, dan oligarki menjadi tantangan utama yang harus dijawab pemuda saat ini. Gak kalah rumit dibandingkan perjuangan generasi muda sebelumnya. Di era digital, oligarki ini semakin kuat melalui pengaruh media sosial dan platform online yang justru membelah opini publik dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi politik. Bagi anak muda, ini berarti akses terbatas ke posisi strategis. Partai politik seringkali gagal membaca aspirasi anak muda dengan isu-isu seperti lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas, dan iklim tidak menjadi prioritas utama. Banyak pemuda yang belum memiliki wawasan politik mendalam sehingga mudah terpengaruh atau bahkan menjauh dari konsentrasi politik. Oligarki ini menciptakan siklus di mana kekuasaan tetap berada di tangan elit, sementara pemuda hanya menjadi pemilih pasif atau alat kampanye. Pada 1928, pemuda Indonesia menolak dominasi kolonial yang mirip dengan oligarki modern, kendali oleh pihak luar atau elit. Sumpah itu mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari persatuan dan pendidikan politik. Saat ini pendidikan politik bagi generasi muda melalui gerakan seperti voluntarisme atau inisiatif komunitas bisa menjadi jalan untuk melawan oligarki. Semoga pemuda Indonesia bisa memperbaiki Indonesia yang sudah semakin hancur. Salam dan sampai jumpa.